Apakah Korea Selatan sedang menuju kehancuran? Kedengarannya ekstrim, tapi semua indikator menunjukkan bahwa negara ini sedang menuju masa depan yang sangat kelam secara demografi, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer. Selama puluhan tahun, Korea Selatan mengalami krisis kelahiran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan sekarang, Korea Selatan mungkin sudah melewati titik balik yang tak bisa lagi diperbaiki. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2060 wajah Korea Selatan akan berubah drastis. Pertanyaannya, seperti apa bentuk keruntuhan ini? Dan mengapa begitu sulit untuk dihentikan? Untuk menjaga populasi tetap stabil, setiap perempuan harus memiliki sekitar 2 anak. Di tahun 1950-an, rata-rata keluarga Korea Selatan memiliki 6 anak. Tapi angka ini anjlok. Pada tahun 2023, tingkat kelahirannya hanya 0,72, terendah dalam sejarah dunia. Di Seoul lebih parah lagi, hanya 0,55. Ini berarti separuh perempuan tidak akan punya anak sama sekali, dan sisanya hanya punya 1. Jika pola ini berlanjut, 100 orang Korea Selatan akan jadi 36 dalam satu generasi, lalu jadi 13, lalu jadi 5 dalam 4 generasi. Sekarang pun piramida populasi Korea Selatan menunjukkan kondisi ini nyata. Jumlah anak balita sangat sedikit dibanding orang tua. Meski saat ini ekonomi dan populasi Korea Selatan terlihat baik, dampak demografi akan menghantam seperti kereta barang. Lambat terlihat, tapi menghancurkan saat datang. Mari kita lompat ke tahun 2060. Berdasarkan proyeksi dari PBB, khususnya skenario terburuk yang paling akurat sejauh ini, populasi Korea Selatan akan menyusut hingga 30%. Akan ada 16 juta orang yang hilang, separuh penduduk akan berusia di atas 65 tahun, dan hampir tidak ada anak-anak. Kota-kota akan sepi, banyak wilayah ditinggalkan, dan negara ini akan menjadi masyarakat tertua dalam sejarah. Secara ekonomi, ini bencana. Sistem pensiun yang besar kemungkinan akan habis di tahun 2050-an, dan untuk membiayai para lansia, negara butuh 2-3 pekerja untuk tiap pensiunan. Tapi di tahun 2060, bahkan dengan asumsi semua orang bekerja, rasio ini hanya 1:1 atau lebih buruk. Artinya, kemiskinan lansia akan merajalela. Banyak yang terpaksa terus bekerja, dan ekonomi bisa runtuh total karena jumlah pekerja yang terlalu sedikit. Walaupun teknologi mungkin akan meningkatkan produktivitas, penurunan jumlah tenaga kerja tetap berarti penurunan PDB. Proyeksi optimis pun mengatakan ekonomi akan mulai merosot di 2050. Korea Selatan bisa mengalami resesi permanen. Dampak sosial dan budaya pun mengerikan. Saat ini saja 1 dari 5 orang hidup sendirian, dan banyak yang mengaku tidak punya teman dekat. Tahun 2060, banyak lansia tak punya saudara atau anak. Generasi muda akan menjadi minoritas yang sangat kecil, hidup di tengah-tengah negara berusia lanjut. Kesepian akan menjadi epidemi, dan budaya Korea yang kini mendunia lewat K-pop dan drama-drama kehilangan fondasinya karena generasi penerus tidak ada. Kondisi ini juga akan berdampak pada militer. Korea Selatan masih teknis berperang dengan Korea Utara. Saat ini sekitar 5% pria usia militer bertugas wajib. Di tahun 2060, jumlahnya harus 3 kali lipat, hanya untuk mempertahankan kapasitas yang sama. Apakah itu realistis? Masalah utamanya, ini tidak bisa dibalik dengan cepat. Bahkan jika tingkat kelahiran langsung melonjak ke 2,1, struktur penduduk tetap tidak seimbang hingga beberapa dekade ke depan. Akan ada bottleneck
demografi yang tak terhindarkan, tapi tetap ada secerca harapan. Di tahun 2024, angka kelahiran naik 3% untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Namun, ini baru awal. Masalahnya bukan cuma ekonomi, tapi budaya kerja dan sosial Korea yang keras, jam kerja yang panjang, biaya hidup dan pendidikan tinggi, serta minimnya dukungan terhadap keluarga. Semua membuat orang enggan punya anak. Beban rumah tangga juga tak seimbang, di mana wanita menanggung porsi besar dari pekerjaan rumah dan pengasuhan. Korea Selatan bukan satu-satunya. Cina, Jepang, Italia, Spanyol, semua mengalami penurunan kelahiran. Tapi jarang ada yang benar-benar membahasnya sebagai ancaman eksistensial. Narasi overpopulasi selama abad ke-20 membuat isu ini terpinggirkan. Padahal, jika dibiarkan, kita akan menghadapi masa depan yang sangat sunyi dan sangat tua. Jika Korea Selatan tidak segera menanggapi isu ini secara serius dan mengubah cara hidup modern mereka agar lebih ramah keluarga, maka masa depan akan menjadi sangat suram. Kereta demografi ini sudah melaju dan tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali Korea Selatan segera bertindak.